sekarang ini antara pejabat dengan penjahat itu beda-beda. Hari ini pejabat, besok langsung bisa menjadi penjahat. Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Romahur Muzi atau Romi kembali bergabung dengan P3. Sebelumnya Romi sempat tersangkut kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2016 hingga 2019. Kabar bergabungnya kembali Romi ke partai berlambang Ka'bah tersebut berawal dari unggahan Romi di media sosial pribadinya pada Sabtu 31 Desember 2022. Romi mengunggah surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP P3. Surat tersebut ditandatangani oleh PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekjen P3 Arwani Tomafi pada 27 Desember 2022. Surat itu menetapkan Romi dengan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan. Sebelum terjerat kasus korupsi, Romi kerap disebut sebagai politisi muda potensial. Namun saat menjabat sebagai anggota DPR RI dan Ketua Umum P3 pada 15 Maret 2019, Romi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Jawa Timur. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romi divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 3 bulan penjara, sesuai dengan vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Januari 2020. Ia didakwa atas kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan menerima sebesar 325 juta rupiah dari bekas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan bekas Kakanwil Kemenak Gresik, Muafak Wirahadi sebesar 91,4 juta rupiah. Dalam permohonan banding yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, vonis Romi dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 3 bulan penjara. Ia kemudian bebas pada 29 April 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Romahur Muzi. Ini daftar blundernya Romahur Muzi. 1. Tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jawa Timur. Terjaring OTT KPK di depan Hotel Bumi Surabaya. Akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa KPK sangat khawatir jika praktek-praktek seperti ini dilakukan terus oleh pihak-pihak yang terutama para pejabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan sektor politik yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang. Kan bahwa sangat menyesalkan terjadinya kembali peristiwa jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik kepada instansi lain. Apalagi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama 2018-2019 itu diharapkan untuk menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan aparat sipil negara dengan kompetensi yang terbaik untuk jabatan yang tepat sehingga dapat bekerja maksimal untuk melayani rakyat. Perlu pula kami sampaikan bahwa dalam beberapa rentang tahun terakhir ini KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Sehingga setidaknya ada 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik. 2. Kasus ralat doa Mbah Mun di Pondok Sarang yang dinilai banyak kalangan sebagai sikap yang kurang ajar. Oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Jumat lalu, Capres 01 Joko Widodo mengunjungi ulama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Dalam acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pesantren Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah ini, sang kiai memimpin doa di samping Joko Widodo. Hanya saja saat memanjatkan doa, Mbah Mun justru menyebut nama Bapak Prabowo, yang adalah Capres 02
lawan dari Capres Joko Widodo. Ya Allah fi jambina ya ilahana ya Allah hada ya ar-rais hada ar-rais Prabowo ij'alhu ya ilahana fil marrah tsaniyah. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi menyatakan video itu editan. Romi juga mengait-ngaitkan para pendukung paslon 02 ketika membicarakan hal ini di Lumajang, Jawa Timur. Saya menyesalkan kepada sejumlah pihak yang memotong video itu. Karena sesungguhnya kalau tidak dipotong videonya itu secara utuh, klarifikasi itu dilakukan oleh Kiai Maimun Zubair. Tetapi kan kemudian videonya dipotong dan dinisbatkan seolah-olah Kiai Maimun itu mendorong Pak Prabowo di dalam doanya. Dalam video yang utuh, Mbah Mun memang benar-benar menyebut nama Prabowo. Dan itu disadari oleh Roma Hurmuzi. Romi kemudian langsung meminta Mbah Mun untuk meralat doanya. Sempat terjadi insiden mikrofon mati di sini. Tiga, melakukan pelaporan polisi terhadap pengurus P3 Muktamar Jakarta yang disinyalir karena khawatir dengan pergerakan para ulama di daerah yang bersatu membela P3 Muktamar Jakarta. Laporan ini membuktikan adanya intervensi dan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang nggak ngedukungnya. P3 Muktamar Jakarta membentuk gerakan tim pembela kriminalisasi P3 untuk mengantisipasi laporan polisi Romi. Tapi ternyata laporannya dicabut. Pemecatan terhadap Roma Hurmuzi ini dianggap telah sah dan juga resmi setelah P3 kubu Jan Farid melakukan rapat bersama pada Kamis pagi. Pasca pemecatan yang dilakukan, P3 Muktamar Jakarta melarang Roma Hurmuzi untuk menggunakan atribut ataupun embel-embel partai berlambang Ka'bah. Jika melanggar, baik Romi maupun kader P3 kubu Muktamar Surabaya terancam pidana. Menurut rencana, hari ini surat pemberhentian akan diberikan kepada pihak Roma Hurmuzi. Kami merasa di rapat tadi pagi dengan sangat menyesal kita akan memberhentikan saudara Romi dari keanggotaan Partai Persatuan. Ini gambarnya gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.